Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Bayangkan, permen ini bisa saja membunuh 2000 orang. Untungnya penanganannya cepat, permen itu segera ditarik dari peredaran. Walaupun ada korban yang berjatuhan, namun tidak sebanyak itu. Jadi ceritanya begini, saat itu ada seorang penjual permen secara tidak sengaja menjual permen beracun kepada ratusan orang. Mereka sama-sama tidak tahu bahwa di dalam permen ini terdapat racun yang sangat mematikan. Setelah memakan permen ini, anak-anak yang tidak tahu apa-apa langsung mengalami sakit tenggorokan, pencernaan jadi tidak normal, perut terasa sangat sakit, kejang-kejang, dan berakhir kehilangan nyawa. Sedihnya, saat itu orang-orang belum tahu bahwa penyebab kematiannya adalah karena permen yang mereka makan. Lantas kenapa permen ini bisa beracun? Siapa pelakunya? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Langsung sajalah, mari kita simak kisahnya dan semoga kita semua terhindar dari hal semacam ini. Gunung yang tampak tenang ini tiba-tiba saja runtuh dan mengeluarkan zat beracun berwarna merah. Apakah ini adalah fenomena alam? Ternyata bukan. Ini adalah tragedi yang disebabkan oleh manusia. Dan kejadian ini berhasil direkam oleh kamera CCTV. Jadi ceritanya begini, 12 juta meter kubik limbah tambang beracun dibendung dan disimpan di atas bukit itu. Mereka menganggap semua akan aman di sana. Enggak taunya bendungan itu malah jebol. Lumpur menyembur dengan kecepatan tinggi dan menyeret apapun yang dia lewati. Ratusan hektar lahan perkebunan, desa, sungai rusak setelah dilewatinya. Ratusan orang tertimbun di dalam lumpur. Dan sedihnya, beberapa jam setelah kejadian ini, lumpur itu malah mengeras dan sulit untuk digali. Kalaupun bisa digali, tim penyelamat kesulitan menemukan di mana titik lokasi pastinya korban yang terkubur. Bencana ini penuh dengan kesulitan. Mari kita cek bersama di sini dan semoga kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Bendungan ini dibangun selama 6 tahun, tapi baru aja difungsikan selama 40 hari malah jebol. Bayangkan, saat itu ada jutaan kubik air yang terbendung di atas gunung dengan ketinggian 1,5 km yang mengalir ke bawah dengan sangat cepat. Desa-desa di bawahnya tersapu rata oleh air. Puing-puing bangunan, pepohonan, tanah, bebatuan semuanya terbawa oleh arus. Air yang sangat banyak ini terus mengalir sejauh 30 km dan baru berhenti setelah sampai pada sebuah danau. Kejadian begitu cepat hingga banyak warga tidak sempat menyelamatkan diri. Ratusan orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Lantas apa yang menyebabkan bendungan ini jebol? Apakah benar ada yang sengaja meledakkannya? Ada konspirasi apa di balik jebolnya bendungan ini? Dan seberapa gilakah kontroversi saat bendungan ini dibangun? Mari kita simak ceritanya di sini. Kita putar dulu itu katupnya. Ratusan orang tertimbun di dalam gunung sampah ini dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Mereka dibiarkan di dalam sana untuk selamanya. Jadi ceritanya begini, banyak orang yang datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Namun persaingan dalam dunia kerja itu sangat keras. Sebagian besar tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa membuat gubuk sederhana untuk bernaung di daerah Payatas. Enggak taunya di daerah itu malah dijadikan tempat pembuangan sampah. Sampah makin lama makin menumpuk hingga menjadi gunung. Karena tidak punya pekerjaan, orang-orang ini mencoba untuk mulung. Mereka mengais-ngais sampah dan mencari benda-benda yang masih bisa didaur ulang seperti plastik, besi, dan lain-lain. Dari sinilah mereka mulai bisa menghidupi keluarga dan hidup bahagia di gubuk sederhana itu. Sampai terjadilah sebuah tragedi yang sangat memilukan. Jutaan ton sampah itu longsor dan menimbun ratusan rumah. Keadaan menjadi sangat kacau. Tim penyelamat kesulitan mencari para korban. Sampah yang lembek juga bisa membuat tim penyelamat ikut terperosok ke dalamnya. Ini menjadi operasi evakuasi yang sangat menyulitkan. Lantas bagaimana kisahnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keadaan para korban? Dan apa langkah yang diambil untuk mengatasinya? Mari kita cek kisah lengkapnya di sini.